aku persembahkan. Mati dan hidup hanya kepunyaan Allah. Kita sadar di dalam segala untuk menyadarkan dari semua nikmat Allah yang telah diwariskan, dianugerahkan kepada diri kita bersama. Dan di sini tidak lupa juga lagi menyampaikan seluruh pimpinan kesucian yang berada iktikaf di dalam gua. Semoga ridha Allah di atas tugas-tugasmu mengakhiri ayat-ayat fisabilillah. Semoga ridha Allah kalian dibuktikan, dibahagiakan di dalam kebutuhan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk sementara di sini Aki mungkin takbir di Masjid Agung atau tidaknya, Adi saat ini menyiapkan diri kepada hadirat ilahi Rabbi, siap diatur di mana saja dan kapan saja. Selain aku ikhlas menyerah, selain Engkaulah ya Allah, aku siap di dalam segala perintahmu. Jihad fi sabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sementara Aki sampaikan di sini dahulu, karena Aki di sini tepatnya jam 7 malam Minggu, yaitu malam takbir, malam 1 Syawal, masih berada di rumah untuk menunggu aba-aba sifat dan rasa ilahi yang Aki sampai saat ini. Selain dari Engkaulah ya Allah, pada saat ini ku nantikan perintahmu. La ilaha illallah wa Allahu akbar, la ilaha illallah wa Allahu akbar, lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sementara disampaikan di sini dahulu, nanti Aki akan sambung kembali berita-berita fisabilillah selama Aki berada di daerah Palembang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat-umat kita yang sudah lama, yang selama ini tidak aktif lagi, apakah itu boleh kita sensus? Amaluna amalukum, gitu ya. Agama pun tidak maksa, Allah pun tidak maksa. Kalau kita sekali, 2 kali, 3 kali memberikan ajakan-ajakan dan mereka masih tetap berpaling kepada ajakan kita, Allah berfirman, janganlah mereka dipaksa. Justru mereka di kemudian akan mendapatkan kerugian yang besar. Itu ya. Paham? Paham? Silakan. Apalagi yang kurang puas? Tahu arti amaluna amalukum? Rasulullah Muhammad juga mengatakan demikian. Ya? Bahkan agama pun tidak boleh maksa. Kita pun begitu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Karena di alam kita itu ada suatu unsur sinar Allah, nurullah yang telah diwariskan kepadanya. Toh bila mana mereka masih ada di dirinya, kelak akan kemana dia? Akan kembali dengan sendirinya. Setelah dia mendapatkan sesuatu keprihatinan, musibah-musibah, azab-azab dan lain sebagainya, yakin
Bang. Ada lagi? Selesai? Selesai? Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mendengar kaset yang barusan diputar, rasanya terharu betul mendengar kenyataan yang ada, khususnya menyangkut permasalahan antara amanah kesucian dengan agama. Masalah agama dan kesucian barangkali untuk daerah Sumatera Selatan ini masih merupakan hal yang belum klop. Karena sebagian terbesar daripada umat yang ada pada umumnya telah beragama terlebih dahulu. Dan belakangan datang kesucian yang ada pada dirinya secara lahiriahnya melalui orang tua. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Barangkali dalam hal ini kami mohon kejelasan dari Aki sendiri, khususnya antara kesucian dan agama ini, sehingga kami selaku pemimpin akan lebih tahu, akan lebih mantap di dalam menyampaikan amanah-amanah ini secara sesungguhnya. Hanya itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur atas semua yang Bapak Muhammad Rajak akan menanyakan masalah alam kesucian dengan agama. Mutlak di sini beda sekali, karena ada suatu istilah bahasa syariat dengan hakikat. Kalau syariat itulah yang dinamakan ajaran. Kalau hakikat yang dikatakan hakiki. Melainkan kalau syariat itu yang berdasarkan ilmiah, kalau alam kita berdasarkan alamiah, yang tidak mungkin akan terjangkau oleh suatu akal pemikiran makhluknya. Karena ada didampingi, Allah berfirman, jika di agama pun ada, itu dulu aja melalui proses kebingungan, was-was, ragu dan lain sebagainya. Hadirlah sesuatu kalam Allah atau kalamullah melalui kalbu kulubuhum, bukan kalbu hati yang suka sakit, bukan hati yang suka liver ya. Di sini hati lain di dalam arti kata Allah. Janganlah engkau merasa ragu dan was-was di waktu itu lagi. Bahkan itu adalah urusanku, kata Allah. Dan cukup dirimu tiadakan mengerti. Dan itu adalah urusanku, kata Allah. Nah ini di dalam hal ini kita tidak puas dengan keterangan itu saja, kita tetap aja setelah diberitahukan oleh Allah bahkan kita tidak akan mengerti, tapi akal kita ini terus menekan dan ingin lebih puas dan lebih mengerti. Tidak cukup dijawab gitu oleh Allah. Itu dengan dasar janji-janji Allah yang ternyata bukti semua. Itu yang dikatakan banyak janji-janji Allah itu yang di luar ukuran akal makhluk sehingga terjadi dan bukti. Sekalipun itu azab, sekalipun itu musibah, sekalipun itu kematian manusia yang dianggap oleh syariat itu, mati itu adalah rahasia Allah katanya. Sedangkan di alam kita diumumkan. Mungkin kalau dilihat syariat, maka kita ini terkabur. Tapi bukti. Nah itulah yang menjadi sesuatu bahan-bahan kita di dalam arti kata cukup tidak mengerti tadi itu.
Jadi kita merasa taluknya oleh rasa akal itu hanya kebuktian maha benar Allah tadi itu. Bos, sebenarnya agama dengan alam kita itu paralel. Hanya mereka syariat tadi, justru inilah isi agama. Kita ini bukan agama, tapi isinya agama. Yang dikatakan tadi itu, pendekatan diri kita kepada Allah oleh ajaran yaitu melalui proses jalur ibadah. Itu khususnya sembahyang yang 5 waktu. Maka ada suatu ayat yang ahli ibadah aku jadikan suluh neraka. Jadi kayu bakar neraka yang aku sembahyang menjadi harapan ahli surga. Belum tentu menjamin. Itu baru sarana. Kalau toh itu sembahyang menjadi suatu jaminan surga, aku paling mau kan? Paling senang. Ringan sekali. Apa sulitnya sembahyang? Kalau itu sembahyang mutlak menjadi suatu jaminan surga. Masih jauh. Sembahyang itu hanya satu kewajiban bagi umat umat beragama. Maka di dalam itu yang penting kita menghadap Allah itu finishnya. Itu dibatas sakaratul maut. Tidak melalui proses itu ahli sembahyang, tidak itu melalui ahli zikir, tetap melalui proses jembatan sakaratul maut. Di situ letaknya. Maka akan terlihat. Tapi di alam kita banyak. Setiap menghadap memang dipanggil Allah, tidak ada begitu kesulitan di dalam sakarat. Bukan 1-2 di alam kita, banyak saksi, banyak yang mengalami, melihatkan atau menyaksikan umat-umat insan yang karim di alam kita di waktu dan dipanggil Allah. Maka di dalam hal itu dari mulai saat ini kita harus mampu mematikan semua pengakuan. Matikan itu pengakuan di dalam hidup, semasa hidup. Dan ingatkan hari-hari tidak berdaya. Karena di dalam mati itu bukan karena sakit saja. Banyak kan? Bagi duduk, meninggal. Bagi nonton, meninggal. Lagi makan, terus meninggal. Banyak. Maka di dalam hal ini untuk Aki semoga apalagi tingkat firman menjadi sesuatu harapan Aki khususnya untuk bisa menjadi suatu wadah-wadah Allah berfirman di dalam mana amanatnya Purwakarta ini memang sudah beberapa tahun mungkin tidak usah Aki menyampaikan, mungkin masing-masing mempunyai catatan dan pengakuan. Maka itu Aki prihatin. Untuk selanjutnya, terutama Pak Suflan sini yang paling Aki kenal, Rangga, Kaya, dan yang lain. Mau kemana? Kalau kita banyak pengakuan, berat langkah kita kepada Allah. Nah kalau sudah begini apa? Membawa apa beliau ini? Anak, putra, istri, kayak ditinggal. Kalau toh hidup masih berat di dalam hal itu, apalagi di dalam tugas jihad, perintah Allah di alam kita.
juga sinar tadi itu sudah membalas kasih kepada Allah. Terus ngulang karimah kalau orang tua bahwa terus janji setia bakti seluruh hidup. Janji kepada sesama umat juga kalau bohong repot itu untuk kalau janji kepada Allah. Itu ingatkan sekarat siksa itu di sini. Perbandingannya 1 menit bisa 10 jam itu lamanya rasanya. Kalau diperbandingkan waktu di dunia, perbandingan dengan waktu ilahi, ngeri, tidak ada yang bisa. Apalagi kalau kita disakitkan bertahun-tahun, berbulan-bulan, celaka. Maka itu kita pun yakin tidak akan mengharapkan sakit berbulan-bulan menghadapi sekarat maut. Maka dalam hal ini aku memperingatkan dan hati-hati itu bulan 3. Mohon disebarkan di Purwakarta. Maka saat-saat ini sudah mulai bukti satu persatu diperlihatkan. Setelah aku menjalankan ayat-ayat syukuran di Carita, Banten pada tanggal 27 Desember kalau tidak salah pas. Itu ayat turun segera disebarluaskan untuk umat-umat jalan kita harus mawas diri dan mempertingkatkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga mohon disebarluaskan di Purwakarta. Kemudian untuk secara panjang lebarnya Aki secara mendahului sehubungan perkiraan manusia ini Bandung sudah kumpul, yang diharapkan adalah Pak Sarip, Pak Kurnia dan semua insan Bandung ternyata pada saat ini belum pada hadir. Tapi untuk itu lillahi ta'ala, dan mari kita ini waktu untuk menyadarkan keikhlasan, menyiapkan keikhlasan, mengorbankan keikhlasan untuk mana kita membuktikan, memperagakan kasih di antara sesamanya. Maka untuk sementara agar di sini mohon sesuatu dukungan kepada firman Subhani firman 1 Purwakarta Bapak Mardi Sumardi tidak ada, mungkin tidak tahu tadinya itu. Iya. Jadi semoga waktu ini aku ketuk untuk firman 1 Muhammad Sumardi untuk merasakan dirinya segera kembali kepada rasa Allah, untuk segera kembali pula kepada Purwakarta. Aki salam dengan khaliknya. Dan untuk ini Aki wakilkan saja supaya untuk didengar dan untuk menjadi suatu contoh dukungan-dukungan pengakuan dari Bapak Firman Muhammad Sultan supaya memberikan sesuatu rasa yang dirasakan di antara mana wali dan pribadi ibadah sebagai Allah berfirman. Bagaimana untuk selanjutnya, bagaimana di dalam pengakuan waktu ini Purwakarta berikan di dalam hal ini sebagai dukungan, dan dukungan ini untuk menjadi suatu contoh-contoh dan untuk didengarkan di umat banyak. Maka untuk sementara aku sampai di sini dulu, dan aku menyampaikan terima kasih lahir batin atas kesetiaan para firman Purwakarta. Lain kali atau kapan ada waktu aku menunggu kehadiran para firman Purwakarta khususnya. Dan untuk sementara sebelum firman Purwakarta Bapak Sumat akan menyampaikan amanatnya, aku tuh terlebih dahulu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Rasa diri ini yaitu sifat Allah, sifat Tuhan yang jujur itu, yang tidak bisa bohong itu. Nah, itulah yang dinamakan gaib Tuhan. Itulah yang dinamakan gaib Allah. Jadi
berpikir yang sebenar-benarnya. Bahkan rasa dirimu itu yang jujurnya, yang tidak bisa bohong itu yang dinamakan gaib Allah atau zat Allah atau cahaya Allah. Zat Tuhan, cahaya Tuhan, gaib Tuhan. Nah, sesuaikan sekarang rasa dirimu yang tidak rasa dirimu yang dirasa dirimu, ada yang jujur, ada yang tidak bisa bohong, itu yang dinamakan sifat Tuhan. Tuhan maha benar, maha jujur, tidak bisa bohong. Nah, kalau begitu saudara harus bisa mengakui sekarang. Hati-hati. Justru yang dinamakan saksi dirimu yang tidak bisa bohong itu adalah saksi Tuhan. Tuhan menyaksikan, Tuhan mendengarkan, Tuhan melihatkan dari semua akhlak dirimu. Nah, itu yang dinamakan bila mana manusia telah mengenal rasa itu, yang dinamakan sudah mengenal dirinya. Jadi kita lanjutkan. Bila mana manusia telah mengenal dirinya, akan mengenal pula Tuhannya. Nah, ini secara mengenal Tuhannya, kita itu bukan secara mengenal Tuhan itu secara berwujud.